Pengertian HAM atau hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak pokok yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bawaan sejak lahir. Sehingga orang lain tak memiliki hak untuk melanggarnya manusia terkait dengan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Hanifah dengan NIM 2002111072 dari kelas A2 Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, di sini juga saya akan membahas 3 kasus yang terjadi dalam pelanggaran HAM di Indonesia. Kasus yang pertama ini kasus tentang genderitas, jadi penyuka sesama jenis. Ini terjadi di media sosial terjadi seorang pria berkebangsa Indonesia yang menikah dengan seorang pria pula berkebangsaan Jerman. Nah, jadi si pria berkebangsaan Indonesia ini menetap dan tinggal di Jerman, tapi dia suka membuat video bercerita tentang kesehariannya tinggal di Jerman dan dia membagikannya di sosial media. Tentu ini memicu semua orang-orang yang ada di Indonesia gitu. Kok kenapa gitu? Apalagi dia kan berkebangsa Indonesia ini. Kok gitu bisa dia menikah dengan seorang cowok gitu? Kok dia menikah sama ini, masih banyak cewek? Nah, terjadi banyak bahkan sampai ada yang mengata-ngatainnya dengan kata-kata yang tidak pantas. Nah, sebenarnya ini tuh sangat tidak boleh ya. Sebenarnya dia juga tidak mau terjadi seperti itu, tapi biasanya orang-orang yang seperti itu memang sudah dari kecil, jadi bukan penyakit ataupun bukan sebuah masalah gitu ya, karena kita kan hidup di negara demokrasi, hidup di negara republik yang diatur oleh hukum. Emang dalam Islam itu tidak boleh ya, tapi kita kan hidup di negara yang udah merdeka sudah lama gitu, jadi kebebasan dalam memiliki hubungan dengan siapapun itu ya itu tidak menjadi sebuah salah gitu ya. Apalagi kayak mereka pun tidak mengata-ngatai kita juga, mereka tidak menjelek-jelekan kita, mereka juga tidak merugikan kita bahkan. Jadi itu tidak merugikan kita, itu ya masih tidak apa-apa gitu menurut saya ya. Jadi menurut saya itu masih kayak tidak pantas gitu ya, apalagi dia juga kan punya kebebasan gitu, kebebasan bersuara, kebebasan memiliki hubungan siapapun, kebebasan beragama gitu ya. Jadi seolah-olah kita itu menyalahkan dia secara sepihak, padahal dia tidak pernah mengutarakan kebencian juga. Sebaiknya tidak boleh, karena dengan media sosial itu digunakan dengan baik gitu, tidak digunakan untuk mengata-ngatai orang yang memang penyuka sesama jenis seperti itu. Sebaiknya tidak dilakukan. Nah, yang kedua juga ini terjadi di media sosial. Sekarang kayak media sosial kan udah sebagai wadah buat informasi, segala jenis sesuatu ada di dalam media sosial. Nah, ini terjadi juga jadi penyerangan di media sosial sama seperti kasus sebelumnya, tapi ini tentang profesi, menjelek-jelekan sebuah profesi, membanding-bandingkan profesi kita dengan orang lain. Itu sebenarnya tidak baik. Mau apapun profesinya, kita harus tetap menghargai profesi orang lain. Sebagai warga negara yang bijak, warga negara yang baik, kita harus pahami dulu nih hak asasi manusia kita dan orang lain, bahwa hak asasi manusia sebaiknya tidak boleh begini gitu. Kita tidak boleh memaksa orang untuk seperti ini, untuk seperti itu. Mereka punya kebebasannya masing-masing. Apalagi kan saya sering lihat di media sosial satu profesi menjelekkan profesi lain sampai membawa-bawa sebuah alma mater atau nama profesinya itu misalkan yang salah satu pihak. Jadi kan yang salah itu yang dikatain jelek oleh semua orang itu kan suatu profesinya ya, satu profesi, orang-orang semua yang ada yang menjadi seperti profesi itu gitu. Sebaiknya itu tidak boleh karena satu orang yang salah gitu kita sampai mengata-ngatai atau membawa-bawa profesinya. Padahal kita juga tahu bahwa HAM itu bersifat universal, di mana hak asasi manusia ini berlaku bagi semua orang. Semua orang dengan berbagai ras, suku, etnik, agama, dan kedudukan yang tidak dibeda-bedakan. Bahkan PBB telah mengadakan konvensi dan perjanjian internasional di berbagai negara untuk menjamin negara tersebut melindungi hak asasi manusia bagi setiap rakyatnya, seluruh rakyatnya, bukan hanya dari kalangan atas, ada kalangan sedang aja, jadi semua ya merata.
Nah, kasus yang terakhir ini adalah kebebasan beragama juga. Nih ada kasus yang menarik perhatian aku. Ini pasti sering kita jumpai di lingkungan kita. Jadi kayak misalkan kita tinggal di lingkungan bukan yang memang serasa sama kita, sesuku sama kita, seagama sama kita ya. Ini terjadi kayak di Medan gitu. Jadi seorang wanita berketurunan Tionghoa itu tinggal di daerah yang tidak semua orang itu sama dia Tionghoa. Jadi ada yang agama Islam mungkin atau agama yang lainnya. Jadi dia tuh berbicara sama orang, kalau misalkan suara azan yang terdengar di masjid dekat rumahnya itu dinilai terlalu kencang oleh gadis ini. Makanya kayak dia mungkin kurang nyaman gitu ya sama itu, padahal itu kan kita harusnya memaklumi ya, karena kita tahu memang udah tinggal di daerah situ yang emang daerahnya tuh bukan sama seagama sama kita. Jadi kita harus bisa menghormati, saling mencintai juga gitu sama suku-suku, sama ras, sama agama yang emang berbeda dengan kita. Padahal jika kita hidup damai dan rukun gitu, kita bisa menghormati. Misalkan yang agama Islam ini emang pergi ke masjid itu melakukan buat ibadahnya gitu. Nah, pasti si gadis berketurunan Tionghoa ini pergi sebuah tempat untuk melakukan ibadah kepada agamanya juga. Nah, itu juga yang Islam juga tidak boleh menghina gadis yang berketurunan Tionghoa ini. Nah, ini sudah termasuk pelanggaran HAM dalam penistaan agama loh ya. Itu suka dia kalau berbicara dengan orang lain seperti itu, harusnya kita kayak ya udah gitu kan, itu agama orang lain, kita harus menghormati gitu dan diam saja. Nah, lalu hakim ini menilai kasus ini terbukti secara sah dan salah. Nah, gadis berketurunan Tionghoa ini akhirnya dihukum penjara 1 tahun 6 bulan dan meyakinkan melanggar pasal 165 ayat A KUHP. Nah, itu tadi kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia yang sudah marak sekali. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bisa lebih lebih memperhatikan lagi terhadap hak asasi manusia kita dan hak asasi manusia orang lain. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.